timot sonde bay. Pasang jamilan proba modal sonde bay. Bay sonde bay, bay sonde bay, tanah timot lebe bay. Bay sonde bay, bay sonde bay, proba modal lebe bay. Bay sonde bay, bay sonde bay, itu semua beta punya. Di Sumba sana ada kuda sandalwood. Di Protes sana ada si komodo densil. Di Alok sana ada buah kanadi. Di timur sini ada wangi candana. Masong jangan bilang tanah timur sonde bay. Masong jangan bilang proba modal sonde. Baik, Bu, selama ini petani kita selalu mengeluh apa harganya murah. Ternyata tanpa sadar petani kita tidak berpikir kepada menghasilkan jagung yang berkualitas. Harga akan berbicara sesuai dengan kualitas jagung yang diterima oleh kami dari lapangan seperti apa. Harga pasar berlaku, kami tidak ada monopoli harga, terbuka untuk petani melalui vaksin pasar selaku mitra kami di NTT. Bapak Ibu, yang perlu kami sampaikan, secara potensi memang belum kilo per, tapi itu potensi yang masih standar di bawah, dimakan karena tapi itu kendala untuk meningkatkan kualitas dari yang sekarang. Kualitas warna dan sejenisnya ini masih bisa kita tingkatkan, Bapak. Kami perlu sampaikan, mohon ini bisa menjadi concern kita dari lahan yang ada. Apalagi dalam kondisi jagung yang banyak mengalami pengembangan jagung, ada ribu yang akan susah karena kita mengalami kualitas. PR-nya adalah standar kualitas yang penting adalah kadar air. Kadar air sebenarnya nasional ini kami juga ada kualitas dari mana. Tapi dalam itu sudah terukur, sehingga ini bisa kita pertanggungjawabkan di depan hukum. Tidak hanya dengan megang-megang, tidak hanya dengan lihat-lihat, kita mengatakan ini basah, ini kering, tapi ada standar yang bisa kita tunjukkan ke petani, sehingga timbul kepercayaan petani. Oh iya, pertanian yang saya lakukan terukur, terkendali, dan aman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Direktur. Terima kasih. Bapak Ibu, saya perlu jelaskan karena itu sensitif. Kok kenapa beda harganya SMJ dengan yang lain? Kenapanya dalam mitra dengan Triputra? Kalau jagung kita yang ada di NTT adalah seperti ini perimanya, maka nanti sampai di sana dia B. Kenapa dia B? Karena proses pengiriman dilaksanakan butuh berapa lama kan? Itu yang mempengaruhi. Kemudian poin yang kedua, kalau terimanya sudah B, maka terimanya di sana nanti C. Sehingga kenapa kami harus sampaikan sekarang, sehingga nanti jangan sampai ada bahasa-bahasa kok beda sekali, ya. Saya kira mungkin itu adalah gambaran tuntas, sehingga nanti bisa kalau ada pertanyaan bisa kita jelaskan bersama. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan menyangkut standar kualitas, dan kita lanjut kepada cabik ini dan kami kembalikan kepada MC. Tentunya Forkopimda semua yang hadir di pagi hari yang luar biasa ini. Shalom. Salve. Di hari ini kita semua boleh berkumpul di Kebun Sai, sarana asimilasi dan edukasi lapas kelas 2 Kupang dalam keadaan sehat.
melihat walafiat. PDRI perwakilan. Setelah datang Bapak, kemudian Forkopimda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Kupang, Kepala Kantor Wilayah Hak Asasi, para pimpinan lembaga pemerintahan Provinsi dan Kota Kupang, KUPT PAS dan Imigrasi Sekupang Raya, singkatnya tamu undangan yang kami hormati. Jangan lupa juga di sini kita punya insan pers atau awak media yang sudah hadir menemani kita di pagi hari ini ya, rekanku. Silakan. Wah, luar biasa Kak Ardi hari ini. Tanah ini luasnya hampir sekitar 2 hektar dan per hari ini berhasil memanen sampai sekitar 10 ton jagung. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Untuk mempersingkat waktu kita di pagi hari yang luar biasa ini, saya akan mengajak kita semua untuk menyaksikan tayangan singkat yang ada di depan kita ini. Kak Andi Baso mainkan Jemari Manismu. Ini saya sebagai gubernur dan juga mewakili masyarakat Nusa Tenggara Timur bersama dengan wakil wali kota Kupang mampu untuk memastikan bahwa tidak ada tantangan yang ada di NTT ini tidak bisa kita lewati apabila kita jalan bersama-sama dan bersinergi dengan baik. Selama ini kalau kita lewat di sini kan ini tanah yang kita lihat cuma berbatu-batu saja di sini. Tapi hari ini kerjasama yang dengan baik apabila ada kerjasama semua pihak berbatu-batu atau batu bertanah-tanah kayak di Kupang ini tetap bisa ditanam jagung, dan ini buahnya ini hasil dari tanam jagung ini hasilnya menurut saya bagus. Ini termasuk hasil jagung yang menurut saya termasuk yang bagus yang pernah saya ikuti panennya di seluruh NTT. Kami bertahan dulu bahwa hasil ini terima kasih. Dan karena ini untuk warga binaan di lapas, ini adalah sudah disampaikan, ini menjadi contoh bahwa kita bisa dengan segala cara untuk mencari bahwa ada hal yang bisa kita ambil sebagai bagian dari pembinaan di lapas yang melalui perkebunan, melalui tanam jagung ini mereka bisa bersama dengan usaha dari PT SMG ini di bawah binaan lapas dan berpikir sampah mereka bisa tumbuh menjadi. Silakan Francis sebagai wali kota. Silakan. Terima kasih Bapak Nur, Bapak Kanwil, dan juga pihak dari perusahaan yang telah memberikan kesempatan dan juga memberikan contoh untuk masyarakat Kota Kupang dan pemerintah Kota Kupang. Ini merupakan inovasi yang luar biasa baik untuk dijadikan contoh bagi kami di pemerintah Kota Kupang. Masih banyak aset-aset dan juga lahan tidur yang perlu kita manfaatkan bersama-sama, dan ini merupakan contoh nyata untuk mendukung program Bapak Prabowo Subianto di ketahanan pangan. Pokok yang bisa kita konsumsi setiap hari, lalu juga kami di pemerintah Kota Kupang sedang melihat apa yang bisa kita support untuk masyarakat bisa tanam, mulai dari pekarangan rumah dan juga lahan-lahan tidur pemerintah Kota Kupang. Kita bisa tanam apa, dan ini menjadi contoh yang baik untuk masyarakat dan pemerintah. Terima kasih untuk Bapak Hakanwil. Ini merupakan suatu inovasi yang luar biasa dan kami siap support dari pemerintah Kota Kupang. Terima kasih. Baik, melalui panen jagung hasil kerjasama antara warga binaan lapas di bawah arahan kami Pemasyarakatan NTT dan juga PT SMJ bersama dengan seluruh warga binaan, kita jalankan seperti disampaikan Ibu Wakil Wali Kota, Wakil Wali Kota. Ini adalah bagian dari swasembada pangan oleh Pak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, dan dengan baik oleh kita semua. Bersama panen hari ini kita doakan ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Pasti bermanfaat untuk masyarakat. SMJ mantap, bersama SMJ akan maju, bersama kita bisa, kalau tidak bisa bukan orang NTT. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk program saya ini. Dan sebelum kita beranjak acara selanjutnya, kami juga mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Abraham, DPD RI. Selamat datang di NTT, walaupun Bapak dari NTT tapi yang Bapak tugas di Jakarta. Itu Ketua DPR dan rombongan Forkopimda tingkat
persatu. Bupati Kabupaten Kupang khusus kami undang juga karena ini dulu wilayah Kupang, sekarang sudah bergeser ke sana, kami undang. Pak asisten dari tingkat 1 dan tingkat 2 yang hadir, Bapak Sekda Kota yang mewakili Bapak Wali Kota, yang Pak Wali Kota posisinya ada di Bali. Sekarang Ibu juga berangkat, jadi Pak Sekda bersama timnya, Pak Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pak Asisten dan Kepala Dinas Pertanian. Bapak-bapak dari yang mewakili provinsi, di sini Pak Kepala Dinas Pertanian yang hadir bersama jajarannya, dan hadir juga di sini Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Om Marvin, ini hadir langsung. Saudara kami di NTT, Kepala yang mewakili Kakanwil Hukum, yang mewakili Kakanwil HAM, dan hadirin semua yang hadir, lebih khusus lagi teman-teman media yang hadir di sini, hampir lengkap ini media yang hadir di TV dan juga yang online juga kita. Dan ada khusus Bapak Bobi selaku Kadin, Ketua Kadin, juga Ketua Pemuda Tani Indonesia. Kalau kami mau izin Pak Abraham, Bapak undangan, kami Ketua Pemuda Tani Bersatu NTT, gak kalah sama Pak Bobi. Izin undangan yang lain juga hadir di sini. Sebetulnya panitia juga Bapak Sylvester, Direktur PT SMC, juga ada dari Saganta, Saginta, dan juga dari PT Seger. Dan undangan yang lain juga hadir di sini mewakili Bapak Jeffrey, Bapak Ibu Dekan di Universitas Cedara juga hadir di sini, dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Izin kami menyampaikan segala informasi dari kami. Yang pertama, ucapan terima kasih kami kepada jajaran Provinsi Nusa Tenggara Timur, jajaran Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, serta dari pihak SMJ dan timnya. Khusus juga dari Ketua Pemuda Tani, karena kegiatan ini di sini ini adalah kegiatan untuk pemberdayaan warga binaan. Kami bersyukur kami tidak bisa sendiri untuk melakukan pembinaan warga binaan ini, karena kami butuh bantuan pemerintah. Pemerintah alhamdulillah sudah hadir, dan kami juga butuh bantuan dari masyarakat. Alhamdulillah Bapak Sylvester, Bapak Bobi hadir di sini bersama Bapak Abraham. Bersama kami di awal bulan Januari, kami ketemu di depan Hotel Alper. Kita ngobrol sebentar, langsung kita geser ke tempat ini. Tidak pakai 1 jam kita berbicara di sini, ditinggal pergi kami sama Bapak Direktur SMC. Tapi langkah Bapak Direktur SMC menugaskan Om Otto untuk bersama kami di sini, sehingga di awal Januari itu sebetulnya tidak boleh nanam lagi, tapi kita gas ini. Terakhir itu sebetulnya bulan 10 minggu kedua sudah tidak boleh lagi kita tanam aturannya, tapi kita minta kepada SMC, kami tanam di belakang tembok. Itu tahap kedua, kita gas lagi di sana. Masih kami belum terima, kami minta lagi ke SMC, nanam sebelah sana di akhir. Ya, itu Bapak-Bapak Ibu. Tapi tadi sudah dijelaskan, sebetulnya kalau untuk menghasilkan jagung yang bagus, tadi sudah dijelaskan oleh ahlinya. Kami sedikit memaksa untuk yang sebelah sana, tapi alhamdulillah tumbuh. Kita tinggal lihat jagungnya apa seperti ini atau bukan. Tapi insya Allah, karena kami mengikuti aturan cara tanam, cara mengelola tanah, walaupun ini lahan batu karang yang kita ubah menjadi lahan pertanian, tapi alhamdulillah berkat syukur kami dan berkat yang Maha Kuasa, jagung ini sampai ujung sana, dan yang kami coba kamu cara pun keluar bijinya semua.
Itu bapak-bapak ibu semuanya. Jadi sekali lagi proses pemberdayaan warga binaan di Lapas Kupang dan se-NTT karena kerjasama kami tanda tangan MOU bersama Pak Silvester se-NTT yang sudah jalan kita coba di sini. Besok ke Keva atau Buah, baru daratan kembali lagi kita ke daratan Flores karena sudah diduluin di sana di Flores. Itu yang dapat saya sampaikan, dan sebelum saya tutup ini saudara saya sekaligus saya kenalkan kepada bapak-bapak nanti yang melanjutin saudara saya ini untuk nyangkut-nyangkut, karena kemarin saya yang nyangkut-nyangkut sama kalapas yang lama. Besok kalapas yang baru lah yang nyangkut-nyangkut saya tonton sama Pak Silvester sama Pak Abraham, biar karena kita sudah kasih contoh ini. Itu dari saya. Sekali lagi mohon maaf kalau mungkin ada bapak-bapak ibu undangan yang perlu kami sebut namanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih karena waktu ini hari Jumat, nanti habis ini mohon nanti dari bapak-bapak bisa menyampaikan ini, dan nanti kami minta khusus Pak Bupati Kupang ada testimoni tentang jantung ini. Pak Abraham juga nanti ada di mas kami, masih ada di sini nanti kita punya testimoni. Itu dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swati Salam, salam salvi, salam sejahtera. Iya, boleh kita tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Kepala Kantor Wilayah di Jenpas NTT. Iya, betul sekali. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, kegiatan kita pada pagi hari ini ya disaksikan langsung secara daring dari IMIPAS, UPT IMIPAS yang ada di Nusa Tenggara Timur ya. Betul sekali, karena jadi kami ingin menyapa ASN seluruh UPT di seluruh Nusa Tenggara Timur, Kalwil di Jenpas Nusa Tenggara Timur. Terima kasih karena sudah berkontribusi dan berpartisipasi dalam kegiatan kita hari ini. Semoga kegiatan ini benar-benar menjadi kegiatan yang berkelanjutan ke depannya dan terus memberikan inovasi dan tauladan untuk teman-teman semua yang hadir di tempat ini. Selanjutnya mohon izin Bapak Ibu tamu yang kami hormati, di tempat kedua kami ingin mengundang Bapak Silvester Sudin selaku Direktur Utama SMJ untuk memberikan sambutan kepada Bapak. Kami silahkan. Iya, boleh kita tepuk tangan untuk Bapak Direktur PT SMJ untuk menyampaikan sambutannya. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan salam mantap untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Abraham selaku Ketua DPD, yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi NTT Ibu Emilia, yang kami hormati Kakang Wil Ditjen Imigrasi NTT, yang kami hormati Kakang Wil HAM, yang kami hormati CFT Media Kambil Hukum, yang kami hormati Ketua Kadin NTT Bapak Bobilianto, yang kami hormati perwakilan dari PT Syngenta Indonesia Pak Rino, yang kami hormati Mas Jamian merupakan perwakilan dari Triputra Group, yang kami hormati Kadis Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Kadis Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Rektor Undana yang diwakili oleh Dekan Faperta dan Kepala UPT Lahan Kering Undana, yang kami hormati Direktur Politeknik Kupang, yang kami hormati Bapak Yusuf Fuad Esa, Panitera Muda Perdata Perwakilan Ketua Pengadilan Tinggi NTT, yang kami hormati Ibu J. Clarita Mau, perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Kupang, yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Kupang, yang kami hormati Sekda Kota Kupang, yang kami hormati Ketua Komisi 2 DPRD Kota Kupang, yang kami hormati Camat Kelapa Lima, yang kami hormati Kapolsek Maulava, yang kami hormati Danrem Dalaman Wakil Kastem,
yang kami hormati manajer BRI, yang kami hormati Lurah Kulisapa Selatan, yang kami banggakan adalah para tim multimedia yang dengan penuh semangatnya meliputi acara ini. Singkatnya adalah semua yang hadir pada kesempatan ini, walaupun panas sudah mulai terasa, senyum tetap merana. Izinkanlah kami menyampaikan sepintas kilas atau selayang pandang SMJ ada di Pulau Timor atau di Kupang ini. Ini adalah merupakan remah-remah daripada hasil panen raya yang ada di Manggarai pada tahun lalu. Dan kebetulan kegiatan itu langsung tayang di YouTube, dan Pak Bobi, Ketua Kadin NTT, langsung telepon. Sebenarnya tahun depan baru bisa panen raya di sini, tetapi langsung dia bilang, Om Sim harus ke sini. Orang NTT itu, saya bilang iya, saya bukan Veronica kok, tapi saya orang NTT. Nah, maka hadirlah di sini, dan saya pikir saya ini kan orang kampung Pak. Langsung dijemput dengan Alphard. Begitu sampai di Alphard saya bingung duduknya, karena petani kan, ya biasa dia jalan kaki ya, saya ikut. Gak lama jumpa yang pertama ini adalah Pak Farid. Dan jumpa pertama memang kena tanpa rencana, sehingga saya bilang mohon izin karena ini di luar rencana, maka saya tinggal pergi, tetapi pasti kegiatan tetap dilaksanakan. Dan puji Tuhan daripada pertemuan awal itu adalah hasilnya seperti ini. Kemudian yang kedua, seperti apa eksistensi PT Silvano Menarjaya ada di NTT. Eksistensi daripada PT Silvano Menarjaya di NTT, kami terkenal dengan program 5P. P yang pertama di kami itu adalah pemberdayaan yang mutualisme dan menghargai proses. Banyak orang kita maunya cepat jadi tanpa melalui tetesan keringat. Untuk Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, di tempat ini, di Batu Karang ini, tetesan keringat 4 bulan yang lalu kita saksikan bersama pada siang ini, tentunya dengan mata berbinar-binar kena jagungnya yang luar biasa. Dan kami kerja di sini adalah bersama dengan adik-adik kita, saudara kita, keluarga kita yang lagi ada tinggal di dalam. Dan kalimat yang saya sampaikan kepada mereka, semua orang punya masa lalu yang kelam, tetapi tetap harapan masa depan yang lebih cerah. Memang kalimat itu begitu gampang, tetapi saja mana tindakan nyata kita. Setiap orang punya mimpi besar, tanpa tindakan besar itu adalah mimpi dan sebentar lagi akan masuk ke tempat sampah. Kemudian yang kedua, di kami ada pelatihan, dan pelatihan di kami adalah pelatihan tempat guna. Kalau dia sukanya tanam jagung, ya jangan latih tanam tomat, jangan latih tanam padi, jangan latih tanam jati. Kalau dia suka tanam jagung, ya latih dia tanam jagung. Di lapas ini ada ribuan, tetapi yang suka tanam jagung kurang lebih hanya 60 orang. Maka berdirilah 60 orang itu 15 per hari. Yang lainnya sukanya tanam yang lain. Tidak boleh dipaksa, karena tanam kena dipaksa, maka hasilnya juga pasti nanti tidak memuaskan. Itu tadi adalah pelatihan tempat guna. Kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah pendampingan berkelanjutan dan berdampak. Banyak kita menggaungkan pendampingan, tetapi banyak, ya ini yang kami tahu ya di lapangan ya, datang rame-rame foto. Setelah itu langsung naikkan ke medsos. Nah, di balik medsos tindakan selanjutnya apa? Akhirnya kan tidak berdampak. Hanya dampaknya medsosnya banyak penggemarnya, tetapi siapa punya lahan hanya mengeluh. Nah, untuk itu mari, seperti yang disampaikan akhir tadi saya dalam tayangan, bersama kita bisa. Kalau tidak bisa, bukan orang NTT.
Karena sadar atau tidak sadar, selalu NTT itu menjadi objek bantuan sosial. Kira-kira betul atau tidak Pak Abraham? Ya. Malukah kita? Sadarkah kita? Untuk itu dengan hadirnya NTT kita reduksi negeri titipan Tuhan, ubahlah menjadi nanti Tuhan tolong itu. Jadi ke depan, mulai ke depan tahun ini, nanti Tuhan tolong diubah menjadi negeri titipan Tuhan. Bukti batu karang bisa bertumbuh jagung, dan jagung mempunyai nilai ekonomi yang strategis ke depan. Kemudian P yang keempat adalah pengembangan. Kami di NTT sudah menciptakan kurang lebih 30 pengusaha baru di desa. 30 pengusaha itu adalah kami punya persyaratan. Persyaratan kami adalah tidak pernah melihat daripada pendidikan. Kami tidak pernah melihat dari banyaknya kertas. Tapi yang kami lihat adalah seberapa luas lahanmu dan seberapa besar tanggung jawabmu. Kata Rocky Gerung, banyaknya kertas hanya sebagai bukti Anda pernah sekolah. Tapi membuktikan Anda orang baik dan bermanfaat, seberapa besar perbuatan dan dampaknya buat orang lain. Kalau gajah mati tinggal gading, manusia mati tinggal nama, bahwa dialah yang bisa membantu, mengembang dan berdampak pada kehidupan orang lain. B yang kelima adalah profit. Kita petani, bahkan yang hadir di sini pun selalu profit itu diukur dengan uang. Nah, selalu tanya profitnya berapa, belum tanya jagung, tanya profit. Kadang lucu kita orang itu. Belum tanya ditanya harga berapa. Begitu ditanya balik lahan udah garam berapa, tahu harga dulu. Sementara dia makan tidak tanya tanam kopi itu, kalau kopi hasil berapa nanti kalau saya makan. Ya kalau kau tidak rawat tidak hasil itu kopimu. Begitu juga jagung. Maka profit yang dimaksud daripada PT SMJ ubah cara pandang. Yang membuat kita NTT ini miskin itu kita sendiri. Kenapa? Kena malas dan selalu riset. Nanti Tuhan tolong. Makan itu nanti Tuhan tolong. Harus diubah. Jadi NTT itu adalah negeri titipan Tuhan. Ini bukti yang dibuat oleh SMJ bersama Kalapas di sini. Itu pola ala SMJ yang pertama. Kemudian eksistensi yang kedua, tahun lalu SMJ sudah menanam jagung 2.500 hektar dan membina petani 3.000 orang. Mungkin ada pertanyaan, kok tidak imbang Pak ya? Jumlah petaninya 3.000, lahan 2.500 hektar. Kenapa banyak petani Thomas di NTT? Tunggu lihat bukti hasil dulu, baru dia bekerja. Maka kita NTT selalu serba ketinggalan kereta. Karena tunggu ada bukti dulu. Jangan kita berbicara kreatif dan inisiatif. Untuk memulai aja masih ragu, apalagi berbicara kreatif dan inisiatif. Kemudian yang berikutnya adalah kami sudah menyelenggarakan Silvano Academy, kurang lebih adalah bulan lalu. Silvano Academy ini bertujuan nanti ada petani kami, PBL kami yang berangkat studi tiru ke Jawa. Tapi kami bukan studi banding. Karena kebanyakan kalau studi banding lebih banyak bicara di hotel daripada di lapangan. Maka kami studi tiru, supaya tiru apa yang dibuat di lapangan itu yang akan dibawa ke NTT, sehingga nanti dia berdampak. Kemudian yang berikutnya adalah dengan adanya nanti pengiriman PPL dan petani role model ini, sehingga ke depan begitu banyak kita menciptakan petani-petani role model di NTT, sehingga akselerasi kemajuan itu adalah semakin cepat. Kalau dulu di NTT adalah 15 tahun, kita rencanakan NTT cukup 10 tahun, karena 10 perintah Allah. Kemudian yang akan dan sedang kami lakukan, pertama adalah sosialisasi masif di seluruh pelosok NTT seperti Pulau Timor, kemudian Pulau Sumba. Kalau di Pulau Flores mereka sudah mandiri. Apa parameter mandirinya? Kerja tanpa diperintah, disiplin tanpa diawasi, dan tanggung jawab tanpa diminta. Itu kategori mandiri kalau di SMJ. Kerja tanpa diperintah, disiplin tanpa diawasi, dan tanggung jawab tanpa diminta.
Kemudian yang kedua, kolaborasi korporatif dengan semua pihak. Pada pagi hari ini hadir dua investor, yaitu dari PT Simgita Indonesia. Kepada Pak Rino kami persilakan untuk berdiri. Ini adalah benih yang sakti tadi. Kemudian yang berikutnya adalah Mas James dari Menteri Agro yang membeli seluruh hasil jagung ini sehingga tidak perlu ragu lagi kemana jagung kami dijual kalau kami sudah panen. Tetapi biasanya orang gagal itu selalu kelebihan alasan. Masalahnya kita orang NTT selalu berbicara masalah, tidak pernah berbicara bagaimana solusinya. Saya orang NTT 100% dan saya datangnya dari desa sampai di kota provinsi, jadi saya tahu persis. Begitu kita datang, sosialisasi apa itu? Masalahnya nanti tidak ada yang beli. Ini aja belum dengar dia sosialisasi, langsung dia tanya hasil jagung nanti masalahnya siapa yang beli? Kau dengar dulu sosialisasinya. SMJ itu adalah hilirisasi dari kau persiapan sampai beli hasil. Itu SMJ yang lakukan. Kami beda dengan lembaga lain karena kami berbuat bukan membuat. Itu yang membedakan. Kemudian yang berikutnya adalah kami sedang menjalankan GSRK, gerakan 100 hektar per desa, tapi tentunya yang punya potensi jagung. Jangan potensi kopi disuruh tebang itu kopi tanam jagung. Kadang kita akan DTT, jagung lagi naik, potong itu kopi. Begitu kopi naik, dia pukul kepala. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai akhir dari sambutan kami, yang kurang lebih 34 PPL yang berkarya di SMJ itu 60% itu adalah tamatan dari Politani. Untuk itu kita tepuk tangan dulu buat Politani Kupang. Kemudian 20% itu dari undangan. Hanya titip pesan kami kepada Bapak Direktur dan mungkin yang Wakil Direktur, bisakah kita tidak hanya fokus kepada hard skill, tapi fokus kepada soft skill, terutama di public speaking dan communication skill. Karena begitu kita keluar dari rumah atau keluar dari ruangan, orang tidak akan tanya apa pendidikanmu, tetapi sejauh mana komunikasi Anda, sejauh mana attitude Anda, sejauh mana karakter Anda, itulah yang menentukan pendidikan Anda, seberapa kualitasnya Anda. Untuk itu, mari sekali lagi ini pesan kami dan orang melihat daripada sikap kita. Bersama SMJ, petani maju. Kalau tidak maju, pasti itu bukan petani PT SMJ. Sekian dan terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Direktur PT SMJ. Luar biasa sekali Kak Ardi penguatan yang diberikan oleh Bapak, bahwa sejatinya kita semua harus berjuang, jangan hanya berkata-kata, jangan lihat masalahnya dulu, tapi kita lihat bagaimana cara untuk mengatasinya. Iya, problem solver ya. Betul. Oke. Mohon izin di tempat yang luar biasa ini kami juga mendaulat salah satu orang yang istimewa juga pada pagi hari ini. Bukan pedang sembarang pedang, pedang diasah tajam teruji. Bukan datang sembarang datang, datang untuk memenuhi janjinya. Mohon izin kepada Bapak Ketua DPD Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur, Bapak Abraham Paulianto untuk menyampaikan sambutannya. Mohon izin berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Abraham Paulianto. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Ledi, dan seluruh jajarannya yang hadir Forkopimda Provinsi, hadir Pak Kadis, juga dari Datang Kamal, Hasan Manu, dan Kapolda mewakili. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Kupang dan seluruh SKPD kalau yang hadir, mudah-mudahan yang pertanian juga ada. Yang saya hormati Pak Sekda, kita ke belakang rokok berserta seluruh Forkopimda atau SKPD Kota Kupang yang hadir, juga dari Forkopimda pas juga partner yang mewakili. Nah, DP Lewoton juga dari undangan, juga ada Bapak Ibu Penitna
tokoh agama, dan yang teristimewa tentu dari Pak Kanwil, Pak Akbar. Tepuk tangan dulu buat Pak Akbar ya, dan seluruh dirjen Kanwil yang lain, mungkin Kumham, jadi ada imigrasi, Kumham, dan satu lagi apa? Hukum, imigrasi, kepersekatan, HAM ya. Ini sudah jadi 4 ya, jadi 3 ya. Kemudian juga tentu warga binaan. Gimana warga binaannya? Hah? Ya, tepuk tangan dulu buat adik-adik warga binaan. Terima kasih ya, ini karena mereka yang hadir gitu. Masih banyak lagi, singkatnya saja ya, Bapak Ibu hadirin yang hadir. Saya kira kita tidak memberikan sebutan, kan sebutan sudah jelas tadi ya, dari Pak Gubernur dari Malang, juga ada dari kota yang punya lahan. Jadi kita tidak lomba pidato ini, kita hanya mungkin memberikan apresiasi. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, yang pertama yang harus kita berikan apresiasi ada 2 orang atau 2 lembaga sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Kita hadir di sini bukan sekedar memetik buntut jagung ini saja, tapi bagaimana ini bisa dikutuk pasti. Saya kira ini bisa menjadi contoh buat NTT, karena NTT banyak lahan tidur, juga tutur tanah yang berbatu-batu, tapi hari ini disulap oleh 2 orang yang bekerja sama. Yang pertama Pak Akbar dulu. Pak Akbar, saya kebetulan dari Komisi 1, tugasnya juga yang tadi itu. Baru saja minggu lalu saya dari Banten. Bapak pernah kepala lapas di sana ya? Hah? Di Malang juga ya, dan itu terkenal seluruhnya. Kalau dia hadir di mana, maka pertanian akan tumbuh. Tepuk tangan dulu buat beliau. Kolaborasi yang sangat bagus, baik. Dan kebetulan pas di sini juga ketemu Pak Sylvester ya. Ya, Pak Sylvester ini saya kira serbaguna nih. Dia bisa jadi MC, beliau juga bisa stand up comedy. Tapi yang paling istimewa ya, juga bisa jadi pastor, mungkin tentang seminari ya. Ya, itu kalau tadi saya kira lumayan itu. Pokoknya ya promo ya. Dan ya beliau motivator yang baik. Tepuk tangan buat Pak Sylvester dan seluruh jajaran yang saya bila sebutkan tadi bawa 5 paket ya. Yang paket lengkap gitu ya. Dengan ada 4P-nya, 5P. Ya, ini saya kira bisa motivator 5P soal pertanian ini. Dan bisa kita viralkan. Kalau tadi Pak 5P, saya 4P, 4 pilar. Dan 4 pilar itu juga baru viral, kebetulan saya ketuanya, ketua penyelenggara anunya, 4 pilar berbangsa dan bernegara. Dan ya cukup viral, hampir sama juga dengan tadi lagu apa? Lu kenal Pak Sylvester kok? Tepuk tangan dulu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya kira ini Pak Bupati, kita punya lahan tidur terlalu banyak ini. Kalau Kota Kupang saja sudah bisa bikin begini, dan ini tempat strategis sekali. Tadi malam kan saya juga baru datang dengan Pak Gubernur dan ya terima Pak Wapres dan rombongannya cukup banyak itu, dan di Harbar. Saya menunggu giliran untuk panen yang sama itu di Harbar. Nah, kalau panen di Harper, Pak, mungkin tunggu pas kita undang Pak Menteri. Jadi tidak usah bikin tenda lagi, kita dari Harper aja bisa lihat langsung Bapak omong saja sudah selesai kita. Tepuk tangan buat Pak Sylvester. Ya, motivator yang baik. Kalau ada 2 orang ini, kita bisa mengambil maknanya dan kita lakukan di NTT sangat membutuhkan kegiatan seperti ini. Dan saya kira kita juga tahu nanti ada isu-isu apa namanya, mau apa seperti El Nino ya, apa juga ya, mudah-mudahan 3-4 bulan lagi ini cuaca membaik dengan situasi geopolitik yang barangkali kelangkaan bahan bakar, itu otomatis semua bahan-bahan makanan ini akan naik ya. Barangkali ini jagung tidak bisa untuk dimakan kan, boleh juga bisa dimakan ya, karena jagung hibrida biasanya untuk konsumsi pertanian ya, peternakan juga ya. Tapi kalau sudah musim kelaparan, segera apapun bisa kita lakukan.
Saya kira ini saja Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sekali lagi saya mewakili semua masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang 3T ini juga nanti saya akan sampaikan di tingkat nasional bahwa sudah ada contoh, sudah ada pergerakan yang bisa kita pakai contoh ini sebagai franchise. Jadi saya ingin Pak Kantor Lapas dan Kepala Lapas seluruh NTT kalau boleh ada berapa kita bikin franchise saja. Saya sudah tadi kenalkan Bapak itu, saya kan cuma tanya aja dengan Kanwil yang ada kenal Pak Ketut Akbar kan. Oh iya gitu pertanian, saya bilang dia lagi tanam sini. Jadi ini juga mesti kita perkenalkan lagi. Lu kenal Pak Akbar kok? Terus nanti nyambung terus kita bikin viral tahun ini. Terima kasih, semoga kehadiran kita hari ini bisa manfaat buat kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam sehat dan salam sejahtera buat kita sekalian. Terima kasih. Iya, boleh sekali lagi memberikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Ketua DPD Republik Indonesia perwakilan Nusa Tenggara Timur, Bapak. Kita akan berdoa bersama. Karena itu izinkan saya memimpin doa ini dalam ajaran Kristen Protestan. Kita berdoa. Dia Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah, Allah pencipta langit dan bumi, Allah penyelenggara hidup dan kehidupan kami. Pada saat ini kita dengan ucapan syukur dan terima kasih karena Engkau memberi kehidupan untuk kami menikmati dan mengumpulkan kami dalam pertemuan yang indah ini di tempat ini dalam acara panen raya jagung. Di tempat ini ada kerjasama antara pihak lapas dan PT SMJ. Segala kegiatan dari awal sampai akhir sudah berjalan dalam kendali dan kontrol kekuatan Tuhan. Karena itu kami menaikkan puji sembah kepadamu. Karena Engkau berkenan, maka membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Kami akan menandai syukur kami pada saat ini dengan makan minum bersama. Karena itu mari memberkati menguduskan makanan minuman yang ada, agar ketika kami makan dan minum, memberi kekuatan baru bagi kami untuk melanjutkan segala kegiatan kami. Mengampuni menguduskan kami, demi Kristus Yesus Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur pada Allah Bapa di surga. Amin. Terima kasih kepada Mang Pendeta yang sudah menutup kita dalam doa bersama. Selanjutnya sebelum kita menuju ke meja makan yang disiapkan oleh panitia, mohon izin saya mengajak Bapak Kepala Kantor Wilayah di Jenpas NTT untuk boleh mengajak semua yang ada di satu tenda kehormatan ini. Kita boleh bergabung foto bersama dulu sebagai salah satu parti dan momentum terbaik di pagi hari yang luar biasa ini. Salam SMJ. Mungkin ada sedikit arahan dari Bapak Sylvester. Salam SMJ gimana Bapak? Sama SMJ, lagi maju. Mohon izin sekali lagi saya menyampaikan arahan dari Bapak Kakangil, pemasyarakatan pasti bermanfaat untuk masyarakat. Sekali lagi, pemasyarakatan pasti bermanfaat untuk masyarakat. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kami mohon kesedaannya, mohon izin Bapak dan Ibu untuk meluangkan waktu sebentar untuk memberikan testimoni. Mohon izin Bapak, ini request khusus kita, testimoni khusus. Mohon izin Bapak untuk kesediaannya Bapak bersama Ibu dan Bapak Bupati Kupang. Ya, di atas Bapak. Mohon izin Bapak Direktur Utama maunya terlibat dalam video testimoni ini. Betul. Memberikan yang terbaik untuk panen raya ini. Betul.
Selamat pagi, terima kasih. Hari ini tanggal 22 dan kemarin tanggal 20 itu hari kebangkitan nasional, dan saya kira ini masih ada juga ya kebangkitan ini dimulai dengan yaitu dan bagus yang menggabung di tengah lapangan barat. Mereka, terima kasih kolaborasi dan juga memanfaatkan tenaga warga binaan itu luar biasa. Ya, saya kira dari saya ini saja. Ada dua hal penting yang kita lakukan. Yang pertama itu adalah soal pangan atau juga tapi juga melibatkan warga binaan. Ini sangat penting. Sehingga teman-teman yang ada juga menjadi warga binaan ini mendapatkan kesempatan ya. Mereka terus berada pada ruang bahwa mereka juga dibutuhkan. Dan yang ketiga, kita berharap bahwa ini tidak hanya hari ini dan menunggu musim, tetapi mungkin akan ada intervensi untuk dia secara koordinasi. Dan mungkin kalau biasanya kita berada di kawasan, kita foto, tapi mungkin ini kalau di tengah kota ini ada tempat untuk masyarakat bisa berfoto bersama, ada tempat baru yang bisa dipakai, dia berdampak. Oleh karena saya jaga kita berharap ini bisa dikeluarkan kepada semua kita, mari kita bersama bangun itu melalui apa yang ada pada kita. Jadi Tuhan izinkan untuk tumbuh di OJT, dan itu yang harus kita lakukan untuk perusahaan menjadi kerjasama juga. Panen atas seputaran jalan Natal. Ini sesuatu yang paling tapi hari ini dan Mas melakukan yang tidak aktif. Artinya daerah ini sebenarnya perlu sudah dilakukan, bahkan di Batu Karang saja. Hari ini kita mengajak supaya semua memanfaatkan lagi. Ada program ketahanan pangan Departemen yang hari ini suatu keberhasilan yang dibuat oleh pemerintah memanfaatkan nilai untuk menunjang dan mensukseskan program ketahanan pangan Presiden. Sebagai bupati, kita memberikan support atas keberhasilan ini bersama-sama dengan warga binaan. Ternyata warga binaan juga menetapkan suatu kepentingan yang luar biasa. Sehingga saya lepas dari lapas ini bisa menjadi petani-petani yang sukses bersama. Untuk itu, selamat. Ya, dan ini bisa menjadi contoh oleh proyek bagi lapas-lapas yang ada di Terima kasih. Ini ada yang besar. Oke, selamat pagi kepada seluruh petani Nusantara, terutama petani dari TPC Karang Minang Jaya. Pada kesempatan ini ingin kami sampaikan bahwa proses tanam jagung ini adalah tidak hanya sebatas untuk kita mempunyai nilai ekonomi strategis, tapi hal yang mendasar adalah penyerapan tenaga kerja yang sangat signifikan. 1 hektar dikerja oleh 2 orang. Kalau dia 2000 hektar, berarti sudah penyerapan tenaga kerja 40 orang. Tahun depan PT Sultano Minang Jaya akan menanam 5.000 hektar jagung, dan salah satunya adalah di Lebatan 1.500 hektar dan akan menjadi panen raya nasional pada tahun 2020. Dengan demikian, mari ada
adik-adik yang baru tamat kuliah, mari bersama SMB untuk membangun NTT menuju swasembada. Bapak, terkait panen ini untuk Kabupaten Kupang ke depan sama saya. Kan mana? Terkait Kabupaten Kupang dalam pengembangan pola dan Oh, kita pertanian menjadi fokus utama. siap. Fokus Siap. utama pertanian untuk Siap. mendukung program swasembada pangan dari Pak Presiden, dan Siap. untuk tahun lalu tahun ini swasembada beras sudah terjadi, kita lakukan swasembada lain yang sementara kita kerjakan. Kolaborasi dan sinergi juga dibangun Ya, bersama-sama kita, dengan kalau semisalnya Pak Kanwil membutuhkan lahan untuk kita support, Obat Kupa siap. 230 hektar kita kasih alat juga, kita kasih bibit, mari kita bareng sama-sama untuk suksesnya program Pak Presiden kita tentang. siap. Ya. Siap, Ustaz. Ya, Bapak Bobi, sebagai Ketua Pemuda Tani NTT, Pak, untuk komentar gerakan untuk orang-orang muda, apalagi kita punya sekitar 42.000 sarjana asal NTT, Pak. Silakan. Jadi ini memang Pak Sylvester ini sebagai salah satu sebagai ketua Dewan Pakar di Pemuda Tani, di mana saya ajak untuk bangun dan tanam jagung di NTT. Siap. Beliau akhirnya datang dan membangun di Kupang. Soal sinergi dan kolaborasi, Pak, terkait dengan kita punya NTT Mart itu ke depan itu, kalau ini bisa dikembangkan dengan baik dan regulasi ini harus dibuat strategi seperti apa, Pak, kolaborasi dengan pemerintah provinsi. Kalau kita bicara jagung ini kan hibrida, yang kemudian hasilnya nanti harus ada pabrik pakan. Kan saat ini kita panen, kita masih kirim ke Jawa, itu dibeli oleh PT Seger. Nah, karena ada rencana tahun ini akan dibangun pabrik pakan di NTT, ini kita sudah persiapan. Jadi tahun depan kita sudah bisa supply jagung di pabrik pakan di NTT. Nah, ini proses hilirisasi sebenarnya, sehingga menghasilkan pakan ternak untuk ternak kita di NTT. Termasuk kita selama ini beli ternak pakan dari sarapan tenaga kerja juga pasti dengan sendirinya, Pak. Siap, Pak. Hormat Jenderal. Bapak Iji, nanti ke kantor. Baik. Dia bangun jalan kalau manfaatnya sekarang ini kan untuk warga binaan sudah pasti, supaya jangan nganggur itu. Tapi untuk bersaing harga, kita mesti dalam jumlah yang besar, sehingga kita bisa menutup impor, ini bisa ekspor. Kalau banyak pabrik yang sekarang kan kebutuhan makanan, pakan ternak ayam, telur, kalau betul-betul dihargai Ini juga bisa bibit, Bapak, karena dia cocok dengan lahan kita. Apakah bisa satu waktu dia juga menjadi produk bibit tuh? Jadi kita mulai edukasi petani untuk bukan sekedar tanam makanan sawit itu, tapi untuk investasi. Kalau kita tanam, kita sudah bilang mau ada budaya kuliner, kita sektor barang ini. Jadi itu seperti Yusuf, untuk 7 tahun bisa investasi. Kalau memang betul-betul harga jagung bisa kita.
Lanjut. Siap, Mak. Satu, dua, tiga, ini 1, 2, Kayak nih, kayak nih.
besar untuk mendukung swasembada pangan yang Prabowo dan Wakil Gubernur dan juga yang ditindaklanjuti implementasi oleh Bapak Gubernur dan Wakil melalui jasa cita yang pertama dari ladang dan laut menuju pasar Hulu Hilir. Dan ini dibuktikan oleh Bapak Kalapas, Pak Kanwil, mohon maaf, Pak Kanwil NTT, Bapak Akbar yang didukung oleh PT SMJ. Ini bagian dari kolaborasi Pentahelix salah satu. Dan kami dari pemerintah provinsi melalui Bapak Gubernur dan khususnya Dinas Pertanian dan Pak Provinsi NTT mengucapkan terima kasih dan atas kolaborasi yang begitu baik dan seperti disampaikan tadi dari lahan kering menjadi sesuatu. Inilah suatu inovasi. Ini adalah suatu kerja yang tidak biasa-biasa saja. Tapi ini kerja luar biasa. Kalau Pak Direktur SMJ bilang dari tidak hanya nubuatan, tapi perbuatan. Tapi saya tambahkan satu, ini bagian dari peneguhan perbuatan. Sehingga, karena apa? Karena di sini melalui Bapak Kakani melibatkan teman-teman WBK. Peneguhan perbuatan WBP, warga binaan, sehingga mereka juga itu bagian asimilasi dan edukasi. Untuk setelah mereka keluar dari sini, mereka juga bisa mengembangkan dan melakukan kerja ini. Ada ekonomi yang kita ciptakan dan oleh karena itu dan ini juga menjadi tempat sekarang menjadi tempat potensi wisata. Tidak hanya dari sisi ketahanan pangan. Kadang-kadang orang datang untuk spot untuk berfoto karena sebelum-sebelum tidak pernah ada sesuatu yang hijau, kemudian ada yang kuning. Dari hijau dan kuning selalu ada di tempat ini. Dan terima kasih sekali lagi Bapak Gubernur tadi malam sudah hadir sendiri di sini untuk menyampaikan terima kasih dan Pak Wakil Gubernur juga sudah datang dengan kami bulan lalu untuk melihat secara langsung. Oke, kalau dukungan nyatanya apa untuk? Baik, dukungan nyata kami dengan Pak Kanwil dengan SMJ. Yang pertama kami akan kegiatan sosialisasi dan kedua beberapa benih dukungan dan pupuk kita sama-sama di sini. Dan juga pengolahan. Dan ke depan ini tidak hanya sampai di sini, tapi kita akan terus lakukan, disampaikan oleh Pak Kakanwil tadi, tidak hanya di Kota Kupang, tapi kita ada beberapa lapas di seluruh NTT, kita akan terus melakukan kerjasama dengan baik, karena ini mendukung ketahanan pangan kita dan juga MBG, karena teman-teman di sini juga mendukung di melalui tanam hortikultura, ada sayur-sayur dan buah-buah. Gimana dengan proses pemasaran ini Pak? Ini kan sudah bagus nih, yang dilakukan oleh Kanwil ini. Baik, sesuai jasa cita Pak Gub dari ladang ke laut menuju pasar Hulu Hilir, ini langsung oleh dengan PT SMJ. Jadi beliau yang memulai, beliau juga yang mengakhiri. Alfa Omega ada di sini. Beliau yang menanam, budidaya, proses, tapi beliau juga yang membeli melalui rekan-rekan stakeholder terkait yang lain. Dan kita berterima kasih. Biasakan orang bilang besok tanam mau siapa mau beli. Nah sini terbukti kita di sini satu ekosistem satu ekosistem utuh dari Hulu Hilir. Beliau menanam dan beliau yang membeli. Jadi tidak ada persoalan dalam pemasaran kan? Tidak ada sama sekali dan ke depan ini dengan PT SMJ kita sudah bekerja sama, ada beberapa tempat. Awalnya di Manggarai Timur, kemarin ada Panen Raya di Lembata dengan SMJ juga. Dan ke depan kita taruh Timur dan Sumba. Tapi kita juga ke depan izin Pak SMJ dengan lembaga keagamaan juga. Karena lembaga keagamaan ada di desa. Dan itu di situ barangkali kita bisa lebih mengembangkan untuk potensi-potensi. Karena NTT merupakan salah satu potensi jagung. Kita punya lahan jagung 700.000 hektar. Hanya memang produktivitasnya masih rendah, 2,5 sampai 2,7. Tapi dengan kehadiran Pak Akbar, SMJ dan stakeholder terkait, kita mau tingkatkan 3 sampai 4 ton. Kali itu maka kita akan meningkatkan produksi kita, profitabilitas kita dan swasembada pangan jagung dan semakin meningkat. Terima kasih. Pak Direktur, begitu. Manggil Pak Direktur. Langsung membeli timnya. Mana timnya? Makanya beliau punya baju warna hijau karena ini dengan kuning uangnya warna hijau. Pada kesempatan ini kami ada di lahan sarana asimilasi dan edukasi dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan saya sekarang kebetulan berada bersama dengan Bapak Kalapas, Bapak Irawan. Pak Irawan, kira-kira bagaimana pesan Bapak terhadap kegiatan kita hari ini, di mana tetesan keringat dari warga binaan 4 bulan yang lalu, dan kita bisa saksikan tetesan keringat itu menjadi emas dengan jagung yang ada. Terima kasih Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang.
Siap. Ini suatu acara yang sangat luar biasa. Saya baru 3 minggu di sini, tapi saya melihat lahan lapas ini, saya 5 tahun yang lalu lewat, ini masih batu karang. Pas kemarin saya pas mobil nanti ke tengah dan terkagum-kagum melihat ini, ternyata lahan batu karang bisa menumbuhkan tumbuhan yang sangat luar biasa, yaitu ketahanan pangan kita yang mana selama ini diprogramkan oleh pemerintah kita, Bapak Presiden Prabowo dengan kita kemudian LIPAS. Ternyata lapas mampu bekerjasama dengan SMG untuk mengolah lahan batu karang menjadi lahan yang produktif, yang tentunya mendukung program ketahanan pangan baik itu bagi pemerintah maupun warga binaan. Ini sungguh sangat luar biasa bagi saya merasa bangga walaupun saya baru 3 minggu di sini. Tentunya ini merupakan kerjasama yang baik antara Bapak Menteri kita yang saya banggakan Pak Bangga. Memang sangat luar biasa. Saya harus banyak belajar sama beliau. Tentunya bukan sinergi beliau dengan PPSD sehingga kita bisa merubah lahan batu karang ini menjadi suatu lahan yang produktif dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Kemudian mungkin dari saya pesan saya Pak, semoga kerjasama ini bisa terus ditingkatkan, dilanjutkan lagi, mungkin nanti ke depan setelah kita pakai kita bisa ada rotasi dengan tanaman yang lain. Ada rotasi dengan tanaman yang lain. Kita akan berencana kita akan menanam buah. Kemudian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, buat saudaraku yang pernah tinggal di dalam, setiap kita mempunyai masa lalu yang kelam, dan masa kelam itu kadang selalu menggoreskan. Tapi perlu ingat, masa depan masih ada harapan. Kita bisa